Om Swastiastu. Selamat pagi dosen dan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengertian hukum, sejarah hukum perdata, dan sistematika hukum perdata. Di kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Igede Putra Wiranata, NPM 2020 331 21005. Saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirulita Sinta Dewi, NPM 20202331210006. Selanjutnya ada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimade Ducayani, NPM 202331210015. Perkenalkan, nama saya Kristomus Durung dengan NPM 2020-331-2110-21. Halo, perkenalkan saya Putu Rizka Resita Dewi, NPM 202033121295. Pengertian hukum menurut umum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia yang menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Yang kedua, ada Samijo. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, Sacipto Raharjo. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Yang keempat, ada J.C.T. Simorangkir dan Urjono Sastro Pranoto. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib yang menentukan tingkah laku. Yang kelima ada Montesquieu. Hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah, dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Yang keenam ada Ahmad Ali. Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Yang ketujuh, ada Plato. Hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik, serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah. Yang kedelapan, Tullius Cierco. Hukum merupakan sebuah hasil pemikiran atau akal yang tertinggi yang mengatur mengenai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kesembilan, ada Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Yang ke-10 ada Prof. Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan beberapa tujuan hukum. Yang pertama, melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, kenyamanan, dan ketertiban bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam bergaul bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur hukum. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa dan mengikat. Dan yang terakhir, sanksi bersifat tegas. Jenis-jenis hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Di sini, hukum publik merupakan hukum yang mengatur tentang masyarakat.
Hukum pidana juga termasuk ke dalam hukum publik. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara manusia satu dengan manusia lainnya. Selanjutnya, macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Yang kedua, hukum menurut bentuknya. Yang ketiga, hukum menurut waktu berlakunya. Yang keempat, hukum menurut tempat berlakunya. Yang kelima, hukum menurut cara mempertahankannya. Yang keenam, hukum menurut sifatnya. Yang ketujuh, hukum menurut wujudnya. Dan yang terakhir, hukum menurut isinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah hukum perdata. Perlu kalian ketahui, hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari hukum perdata di Eropa sendiri. Utamanya di Eropa kontinental, yang dimana ada hukum Romawi sebagai hukum asli dari negara tersebut. Selanjutnya, di situ juga ada terjadinya penjajahan, di mana Prancis menjajah Belanda di tahun 1809 sampai 1811. Sesudah penjajahan berakhir dan Belanda disatukan dengan Prancis, Code Napoleon dan Code Civil des Francis tetap diterapkan di Belanda. Di tahun 1814, Belanda mulai membuat susunan kitab undang-undang hukum perdata atau sipil dengan dasar kodifikasi hukum. Belanda dibuat oleh MRJ M. Kemper yang disebut Antwerp Kemper, tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya di tahun 1824. Kemper meninggal dunia dan kemudian diteruskan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda. Di tanggal 6 Juli 1830, kodifikasi sudah selesai dibuat dengan dibuatnya PW Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan WWK Wetboek One Complete atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari dasar asas konkret atau asas politik di tahun 1948, kedua undang-undang tersebut berlaku di Indonesia dan hingga saat ini dikenal dengan KUHP untuk BW dan KUH Dagang untuk WWK. Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda yang pada awalnya bertunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Tanggungan, dan Undang-Undang Kepanitiaan. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Subekti adalah segala hukum privat material yang segala hukum pokoknya yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua, Profesor Sukritno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Baik, untuk materi terakhir yang akan kami paparkan adalah mengenai sistematika hukum perdata. Dalam KUH Perdata, sistematika hukum perdata di Indonesia dibagi menjadi 4 buku. Buku pertama mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Untuk buku kedua, mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, warisan, dan jaminan. Kemudian untuk buku ketiga, mengatur tentang perikatan hukum, yang diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif. Yang terakhir ada buku keempat, mengatur tentang pembuktian dan daluarsa, yang diatur dalam KUH Perdata, mengatur tentang alat-alat yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka peradilan. Kemudian kita beralih ke sistematika hukum perdata di Indonesia menurut ilmu hukum atau doktrin. Hukum tersebut dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada hukum perorangan, memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Untuk hukum kedua, ada hukum kekeluargaan, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum
bersumber pada pertalian keluarga atau tali persaudaraan, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampu. Lalu yang ketiga ada hukum kekayaan, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dengan harta kekayaannya, atau mengatur hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Untuk hukum keempat ada hukum warisan, mengatur tentang hak waris berupa benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Dan di samping itu, hukum warisan juga mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1 tentang pengertian hukum, sejarah hukum perdata, dan sistematika hukum perdata. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya semoga materi yang kami paparkan bermanfaat bagi semua orang, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.